Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang menyitama Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyatakan selawat atas beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 183. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita alih bahasakan dalam bahasa kita, terjemahnya adalah, wahai orang yang beriman, telah datang kepada kamu suatu kewajiban di mana kamu melaksanakan as-saum atau menahan atau memenjarakan atau membelenggu, sebagaimana kewajiban ini dahulunya sudah ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kami. Jamaah yang saya hormati, insya Allah hari Kamis tanggal 22 bulan Maret ini kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita doakan usia kita ini sampai kepada bulan itu. Kita doakan supaya kita bisa beramal beribadah dalam bulan itu sampai rampung hingga Idul Fitri. Itu harapan kita. Jamaah yang saya hormati, di situ Allah menghimbau kepada kita yang beriman, yang punya kepercayaan dan keyakinan kepada Allah.
untuk kita sama-sama melaksanakan asal. Asal itu artinya menahan, membelenggu atau memenjarakan. Jadi kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan pembelengguan itu. Nah, kalau kita berhasil, sukses melaksanakan pembelengguan itu atau menahan itu, insya Allah, kata Allah, kita akan menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, afan, dan kita pun mudah untuk melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban, dan menjauhkan larangan. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat. Itu tujuan puasa di bulan Ramadan tersebut. Yang jadi masalah adalah sudah bertahun-tahun kita hidup, sudah lama hayat dikandung badan. Apakah pernah kita bertanya, as-saum itu artinya menahan? Menahan artinya memenjarakan. Memenjarakan adalah membelenggu. Yang dibelenggu itu apa? Pernahkah kita mempertanyakan itu? Semestinya harus kita tanyakan, karena itu kewajiban. Ternyata yang dibelenggu itu, kata Nabi dalam sebuah hadis dinyatakan, "Iza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sumidatis sayatin." Kalau datang bulan Ramadan, maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, dan semua setan dibelenggu. Nah, dari hadis ini ketahuan bahwa as-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Yang dibelenggu itu adalah setan. Jadi kita diperintah oleh Allah membelenggu syaitan. Nah, sampai saat ini bagaimanakah pemahaman kita dengan syaitan itu? Sudahkah kita tahu atau bagaimana? Semestinya harus kita cari tahu. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, pintu surga itu tidak mungkin terbuka kalau tidak ditutup dulu pintu neraka. Pintu neraka itu tidak mungkin tertutup kalau tidak dibelenggu syaitan. Jadi kuncinya itu membelenggu syaitan itu. Ternyata kita temukan jawabannya dalam sebuah hadis panjang. Seketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Dijawab oleh beliau, "Karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita." Nama anasirnya adalah roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang hebat sedikit, orang kaya sedikit, orang sukses sedikit, timbul iri dengkinya. Itu sifat roh rehan, sifat hawa. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu?" Dijawab oleh beliau, "Karena anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita." Nama anasir air itu adalah roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Maunya tinggi saja, besar saja, hebatnya dia, bersihnya dia, sucinya dia. Pokoknya dia segala-galanya, orang lain tidak. Ditanya lagi oleh sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Dijawab oleh Nabi, "Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit urat pada kita, maka timbullah dunia." Namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Pangkat sudah tinggi, uang sudah banyak, simpanan sudah banyak, harta sudah banyak, masih juga mengambil hak orang lain. Itu. Yang terakhir, "Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan?" Kata Nabi, "Karena anasir api telah menjadi darah pada kita." Nama anasir itulah roh edafi. Sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan ilmu tasawuf kepada sahabat. Seketika kewajiban sholat belum ada, kewajiban puasa belum ada, zakat belum ada, haji belum ada. Jadi 11 tahun Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul di kota Makkah, belum mengajarkan sholat, belum mengajarkan puasa, zakat, haji. Yang diajarkan adalah ilmu tentang siapa Allah, siapa Rasul, siapa ini. Di situ beliau buka rahasia itu. Nah, ternyata
Tubuh kita ini tercipta dari 4 anasir: angin, air, tanah, api. Sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 sifat itu digabung memunculkan 10 sifat: ajib, riyah, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tabak, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Itu sifat setiap kita manusia. Dia ada di dalam dada kita masing-masing. Dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan jin. Itu yang disebut dengan jin, namanya jin korin, jun yang merentahkan diri kita. Jin yang bersamaan dengan kita. Kemana kita pergi? Ada dia. Nah, seketika kita melihat orang sukses misalnya, timbul iri dengki kita. Hati-hati. Itu artinya jin sudah mulai mamuk dalam dada kita. Hati-hati. Nah, selama dia tersembunyi dalam hati dan bentuk iri dengki, itu jin. Kalau dia sudah mulai keluar suara dan kata, dia bukan tersembunyi lagi. Dia bukan jin lagi, berubah menjadi iblis. Dia berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Dia berbicara di belakang orang bersangkutan. Wah, bagaimana dia bisa beli mobil? Bagaimana bisa dia beli rumah? Dari mana uangnya? Macam-macam. Jangan-jangan korupsi. Nah, itu sudah menjadi iblis namanya. Nah, ketika dia berkeinginan menghancurkan orang tadi dengan sikap dan perbuatannya, dia lakukan itu, maka dia bukan jin lagi, dia bukan iblis lagi, itulah syaitan. Syaitan itu tidak gaib. Syaitan itulah diri kita sendiri. Seketika kita melaksanakan tabiat buruk yang dalam dada kita. Makanya tiap Kamis malam Jumat kita baca surat Yasin, berkali-kali kita membacanya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala tabi syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Aku sudah sampaikan kepada wahai anak Adam, jangan menyembah, jangan mengikuti, jangan kamu taati rasa buruk dalam dadamu itu. Sesungguhnya bagi kamu setan itu real. Setan itu nyata, tidak gaib dia itu. Nah, oleh karena kita katakan setan itu gaib, maka kita tidak pernah bertemu dengan setan. Akhirnya di bulan Ramadan gagallah sudah kita. Kita pikir sudah bersahur, tahan lapar, tahan haus, tidak bertemu istri siang hari. Kita itu sudah berpuasa. Kita kira kita sudah berpuasa. Bebas kita menggunjing orang, bebas kita menipu orang, bebas kita marah-marahan, bebas kita macam-macam. Kita kira kita berpuasa. Padahal tidak makan, tidak minum, tidak bertemu istri siang hari itu tanda berpuasa. Bukan puasa, tanda berpuasa. Tandanya saja dilanggar membatalkan puasa. Apalagi kalau puasanya itu kita batalkan. Kita biarkan jin kita bergerak, iblis kita berkata-kata, syaitan kita bertindak. Sedikit pun kita tidak menahannya. Maka benar kata Nabi, alangkah banyaknya orang berpuasa, tidak dia dapatkan usaha puasa itu kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena yang dia tahan itu minum, makan, tidak bertemu istri siang hari. Selebih itu lepas. Mau berbohongkah dia? Mau bergunjingkah dia? Mau berkhianatkah dia? Lepas. Nah, kalau beginilah puasa kita tahun besok, maaf, berarti puasa kita tidak jadi saudara. Makanya jauh-jauh hari kita sharing, kita coba menyampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syarril mu'minin wal mu'minat wa astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini sesimpel yang saya sampaikan tadi. Ternyata puasa itu adalah membelenggu syaitan. Ternyata syaitan sifat buruk yang ada pada diri kita masing-masing. Inilah yang harus kita pertahankan agar jangan sampai muncul dia, agar jangan sampai terbit dari suara kata dan perbuatan. Sesungguhnya kalau itu muncul saat kita berpuasa, artinya puasa kita gagal. Tapi kalau kita berhasil, maka jadilah kita orang bertakwa. Artinya orang yang jauh dari sifat-sifat tidak baik dan banyak memaksiatkan sifat-sifat yang baik. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan, melakukan ibadah di dalamnya dan bisa sukses di dalam berpuasa. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna qadratika. Aina hadarna qadratika bizamina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya wal akhirah, azzabi dunya wal akhirah, fitnati dunya wal akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanina wal a'malina wal maluna, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana wa taqabbal minna sholatana wa siyamana wa taqassu'na wa tadarru'na wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.